Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ibu Dwi Dianingsih Esos MSI selaku Koordinator Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Direktorat Polhukam Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Prita Laura dari staf kepresidenan, Bapak Heru Mardianto, redaktur kompas.com. Yang saya hormati Bapak Dwitri Waluyo, dan juga saya hormati Bapak Mayong Suryo dari LKBN Antara, dan Bapak Algot Putranto yang nanti akan bertindak sebagai moderator webinar hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar kali ini, kepada para narasumber, juga rekan-rekan media, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta baik yang online maupun yang offline yang bisa mengikuti webinar kami hari ini tanggal 15 April 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Politik Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur kami, Bapak Direktur Informasi Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Bambang Gunawan. Beliau semestinya hadir untuk membuka acara hari ini, namun karena tiba-tiba ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau menugaskan saya untuk membuka acara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan peserta webinar, tujuan webinar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran audiens tentang pemberitaan media massa untuk kerukunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua adalah untuk mewujudkan perilaku audiens yang positif dalam menerima berita dan positif dalam menyebarkan berita. Dan perlu kami informasikan juga bahwa webinar kali ini adalah seri kedua. Seri pertama kami telah laksanakan di Malang pada persis 2 minggu yang lalu, dan temanya adalah jaga jempol, jaga hati, jaga Indonesia, dan pesertanya adalah seluruh mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Bapak dan Ibu, webinar kali ini juga akan tayang di YouTube Ditjen IKP Kominfo, Kominfo TV, dan akan direlay di TV Bali TV sebagai siaran tunda, dan di radio lokal yaitu Gema Merdeka Radio, OZ Radio, Suara Sobari Radio, dan FBI Radio. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat khususnya untuk para jurnalis dan umumnya untuk bangsa, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Demikian, wassalam, selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak dan Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini lancar, dan acara hari ini, webinar hari ini, saya buka secara resmi. Selamat mengikuti webinar. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya, dan dengan demikian hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, acara webinar series yang bertemakan Jaga Berita, Jaga Cinta, dan Jaga Indonesia kali ini telah dibuka secara resmi. Dan hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti atau acara talk show kali ini,
Agar pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita terlebih dahulu untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kepada petugas kami persilahkan dan kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berikut, izinkan saya untuk membimbing doa dalam agama Hindu. Untuk umat lain, mohon untuk menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Om Namo Stute Ganapati, Sarvo Vigna Winasana, Sarvo Karyam Prasidyatu, Mamo Karyam Prasidyatam. Om Hyang Widi, sembah hamba kepadamu. Ya Dewata para manusia, penghancur semua rintangan. Engkau yang menyebabkan suatu keberhasilan. Izinkanlah, biarkanlah keberhasilan itu hamba peroleh. Om Hyang Widi, pada hari ini Kamis 15 April 2021, kami akan mengikuti acara webinar series 2 mengangkat tema Cerdas Berdemokrasi dengan tagline Jaga Berita, Jaga Cinta, Jaga Indonesia. Kami berharap semoga acara berjalan sesuai dengan harapan dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Sriyam Bhawantu, Sukma Bhawantu, Purnam Bhawantu, Kesamo Sampurnaya, Namo Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Menikmati Bali yang sepi. Menikmati Bali yang sepi. Nanti semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beramai-ramai lagi begitu ya Pak ya. Baik, sudah siap Pak untuk memandu acara talk show pada hari ini? Harus siap. Harus siap. Kalau begitu, Ya. semoga sukses dan kami persilahkan waktunya kepada Bapak Algot Putranto. Terima kasih. Sepertinya ini kunjungan saya setelah 2 tahun tidak ke Bali. Suasananya sangat sepi dan banyak kenangan melintas di kepala saya karena tempat pertama saya nyampe di Bali dan tinggal itu tepat di seberang. Jadi di Kartika Plaza ini saya sempat kos di situ selama 3 minggu lah sebelum mulai pindah ke Denpasar. Ini sangat-sangat menarik. Saya kembali lagi ke rumah dan hari ini saya diminta untuk menjadi moderator bagi para pembicara yang hebat-hebat semua. Ada Mbak Lulu dari KSP, dulu kenal, beliau adalah senior di Metro TV. Ada Mas Mayong yang saya kenal sejak saya masih SD, nonton beliau di TV, acara-acara film. Ada Mas Dwitri, beliau wartawan senior dari Gatra, sekarang menjadi komandan bagi info publik. Dan Mas Heru Margianto, beliau dari kompas.com. Hari ini kita ketemu di kegiatan yang menarik karena pesertanya atau audiensnya adalah kebanyakan jurnalis. Ada 50 orang, tadi saya sempat baca. Mereka ini adalah saudara-saudara kita yang menjadi ujung tombak bagi informasi yang beredar di masyarakat. Akan sangat menarik karena mereka-mereka ini akan menjadi ujung tombak yang sangat penting menjelang dibukanya Bali kembali sebagai destinasi wisata. Rencananya bulan Juli. Semoga bisa berjalan dengan sesuai rencana dan Bali kembali menjadi ramai. Soalnya terakhir kali saya di Bali dan sangat-sangat sepi ini pasca tragedi bom Bali 1 waktu itu. Saya izin untuk duduk ya Bapak Ibu. Saya undang Mbak Rita Laura. Sebagai satu-satunya pembicara yang
cantik. Kemudian Mas Mayong, Mas, silakan Mas. Mas Mayong ini lama di Indisari. Mas Dwitri, silakan. Dan yang terakhir, yang paling berbobot, Mas Heru Margianto. Kembali lagi sangat seru karena memang kemarin itu Mas Donum Theo dari pihak kementerian mengundang kami dengan sangat mendadak. Ya, namanya tugas negara ya, kita harus siap selalu. Temanya cukup menarik karena ya itu kita kemarin sempat ketawa dan tadi malam juga masih ketawa-ketawa gitu kan, baca temanya yang ada cinta-cintanya itu kan yang agak-agak gimana gitu kan. Sebagai jurnalis juga kemudian berpikir ini hubungannya apa nih dengan tema hari ini, kok harus kita ngomong soal cinta gitu. Hari ini kita akan ngomong soal cinta, dan kenapa kok kemudian hubungannya dengan media adalah kita tahu media adalah perantara. Fungsi kita sebagai jurnalis adalah penyampai dari banyak suara. Ketika kita memberitakan sebuah informasi, mau tidak mau harus ada proses yang disebut proses jurnalistik. Ada yang namanya verifikasi, ada klarifikasi, dan tentu saja ini yang paling penting dan sangat selalu ditunggu adalah adanya timbang rasa agar informasi yang tersampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mencatat sampai 4 April kemarin itu isu hoax COVID-19 itu mencapai 1.510 kasus. Ini bercampur ya antara isu agama, sara, politik, keuangan dan sebagainya. Nah, khusus untuk hoax vaksin COVID-19 sendiri jumlahnya ada sekitar 153 kasus. Ini tantangan juga bagi kita sebagai para jurnalis, bagaimana kita memberikan counter narasi terhadap hoax tersebut. Counter narasi ini berat karena memang menyebarnya luar biasa. Yang membagikan juga umumnya malah orang-orang terdekat kita juga. Dan ini menjadi tantangan besar. Kalau kita bicara soal media massa, mau nggak mau kita ngomong soal ruang publik. Nah, ruang publik ini pertarungannya sangat dinamis, tidak statis. Dan kalau kita ngomong soal ruang publik, muridnya Habermas ini, namanya Axel Honneth, itu dia bikin teori soal teori pengakuan, rekognisi. Salah satu elemen utama dari pengakuan atau ruang publik adalah cinta. Jadi tema hari ini Mas Donum Theo itu kan karena dia sangat filsafat, mungkin ya memang nyambung akhirnya ya. Nah, hari ini kita sudah ada 4 pembicara hebat, sangat-sangat hebat. Di hadapan kita juga ada sekitar 50 wartawan yang tidak kalah hebatnya. Yang lain tinggal di rumah, wartawan cari berita. Ada kejadian apa, jurnalis harus ke lapangan. Ya memang begitu, nggak ada jurnalis cuma ngeliat dan mendengar aja jadi berita tuh nggak ada, harus ke lapangan. Soal cinta nih ya, jadi katanya itu kesan orang jatuh cinta itu ditentukan oleh 10-15 menit pertama. Itu katanya. Jadi pengalaman nggak perlu lah, 5 menit saya tinggal tek itu langsung jadi mantan pacar saya jadi istri. Jadi saya sangat berharap para pembicara kita hari ini ya 10-15 menit aja lah, jadi jangan kebanyakan, to the point, nanti supaya kita banyak ngobrol, banyak pertanyaan kita kasih kesempatan ke hadirin maupun yang hadir dari jauh. Selamat siang. Saya bisa ditampilkan ya? Presentasi bisa tidak? Bisa ya? Bisa dah. Di mana? Oh, itu dia. Oke. Atau di sini, Mbak. Oke. Saya kepean di sini. Perkenalkan, nama saya Prita Laura, bisa panggil Prita atau Lulu gitu ya. Saya dulu sama seperti teman-teman di sini selama hampir 16 tahun menjadi jurnalis di Metro TV. Sekarang saya bergabung dalam tim strategi komunikasi di kantor staf presiden. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu begitu ya. Mungkin banyak teman-teman jurnalis di sini yang kurang begitu memahami ya, apa sih fungsinya kantor staf presiden, terutama dalam
komunikasi, begitu. Ini kami membuat satu disrupsi digital dan tantangan pengelolaan isu strategis. Karena memang isu strategis ini tantangan utamanya dalam pengelolaannya adalah disrupsi digital. Kita jalan sedikit, ini landasan kerja kami, boleh tolong jalan sedikit? Iya, geser presentasi. Nah, landasan kerja kami adalah Perpres 83 tahun 2019, di mana kami bertanggung jawab terhadap pengelolaan isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi. Lantas kalau bertanya apa bedanya sama Kominfo? Nah, biasanya kantor staf presiden ini mempunyai tugas utama adalah the bottlenecking. Jadi ketika presiden memiliki satu program, satu instruksi, satu perintah, ini seringkali jalannya itu nggak mulus gitu ya Bapak Ibu ya. Ada masalah koordinasi, ada masalah sumbatan di kiri kanan, dan itu ibaratnya kalau orang sakit jantung gitu ya, itu mesti di ring gitu ya, biar darahnya lancar, dipasang ring. Nah, itulah tugas KSP. Bagaimana membuat aliran ini bisa lancar dan kemudian mencapailah tujuan presiden, apa yang disampaikan presiden ini bisa benar-benar terjalankan sampai ke ujungnya. Nah, itu tugas utama dari KSP, terutama juga untuk komunikasi. Untuk komunikasi, untuk isu-isu strategis yang berkaitan dengan presiden, kami bertugas untuk mengawal komunikasinya. Termasuk keberadaan saya di sini, saya punya dua tugas. Selain diminta oleh teman-teman Kominfo di sini untuk kemudian bicara soal cinta tadi ya. Berikutnya tugas saya juga adalah untuk mengelola isu strategis terkait dengan rencana pembukaan Bali pada bulan Juli nanti. Bagaimana kita mengelola isunya, bagaimana kita meminimalisir resikonya, bagaimana pengelolaan krisis komunikasinya, begitu. Itu yang menjadi tugas kami. Tugas saya sendiri, saya ini adalah tim belakang layar, tim strategi. Jadi saya bukanlah juru bicara yang bisa mewakili kebijakan-kebijakan presiden. Jadi ini perlu saya tegaskan di awal buat teman-teman jurnalis, saya tidak bisa misalnya nanti kita diskusi mengenai vaksin atau mengenai apa, omongan saya mohon maaf tidak bisa di-quote karena saya bukan juru bicara, saya tim di dapur belakang. Saya jelaskan lagi di sini, kita bisa lihat berikutnya apa sih yang dilakukan oleh kantor staf presiden yang utamanya, boleh tolong geser lagi, inilah dia. Pengelolaan isu strategis yang kami lakukan dengan apa? Dengan satu namanya agenda setting, di mana kita akan memprediksi dalam kondisi 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan kita akan prediksi kira-kira kondisi negara akan seperti apa, mana isu-isu yang panas, sehingga kita ibaratnya bertugas untuk mengatur suhunya negara gitu dalam hal komunikasi. Apa yang perlu ditekan, apa yang kemudian perlu dinaikkan, tujuannya apa? Bukan memanipulasi, tujuannya lagi-lagi adalah untuk kestabilan kehidupan kita bersama. Karena kita mengalami satu era di mana disrupsi digital. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa memancing kegaduhan. Bagaimana itu semua dikelola agar kita semua bisa hidup dengan kondisi yang stabil. Itu tugas utamanya. Kemudian daily dan weekly briefing. Jadi kami juga menjaga setiap narasi pemerintah harian. Jadi setiap hari, minggu, dan forecast ke depan. Jadi benar-benar dikawal sangat ketat, sangat ketat. Kenapa itu perlu dilakukan? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga strategi komunikasi isu strategis. Jadi kami membuat strategi komunikasi, misalnya contohnya untuk pembukaan Bali. Kami sudah hitung ada 8 kementerian lembaga, kemudian ada Satgas Covid, ada juga Pemda. Jadi intinya ada 10 stakeholders yang harus dikoordinasikan komunikasinya. Satu narasi bersama, masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, dan itu siapa yang mengkoordinir? Karena 10 ini nih lintas Kemenko. Jadi tidak mungkin Kemenko sendiri yang mengorganisir, begitu kan, mengorkestrasi. Jadi harus ada satu lembaga yang bisa mengorkestrasi itu semua, dan disitulah letaknya KSP. Kita mengorkestrasi dari 4 Kemenko yang ada, di mana 10 stakeholders itu berada. Itu yang kami sedang kerjakan saat ini. Nah, kenapa hal itu
perlu dilakukan. Jadi sedemikian ketat kami menjaga komunikasi. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini, boleh tolong jalan lagi. Kita sedang menghadapi disrupsi digital. Kita sedang menghadapi satu disrupsi digital. Satu era yang benar-benar sulit sekali mengendalikan komunikasi. Dan komunikasi ini menjadi satu hal yang sangat menentukan banyak hal dari kehidupan kita. Keberhasilan satu program, perpecahan satu negara, kemudian perpecahan di dalam keluarga sendiri. Bapak Ibu mungkin teman-teman ngerasain ya, itu semua masalahnya karena komunikasi yang langsung masuk ke handphone kita. Ya, informasi-informasi hoax, informasi-informasi disinformasi, pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh pengetahuan yang benar, itu semua masuk ke dalam ranah-ranah pribadi, tidak berdasarkan satu proses berpikir objektif, ya pendapat aja. Kalau saya bilang Bali ini, Mas Algot tadi bilang Bali ini enak pada saat lagi sepi, itu pendapatnya Mas Algot. Tapi kan menurut perspektif orang, loh Bali ini sepi artinya rezeki kita loh Mas, gitu kan. Tapi ya itu ya pendapat, gitu. Tuh, nah ini yang terjadi dengan pseudo journalism. Orang sulit membedakan antara pendapat orang yang dalam yang pendapatnya pribadi, opininya pribadi, dengan sesuatu yang news dan menganggap itu sebagai satu kebenaran. Itu pseudo journalism yang juga kita menjadi tantangan kita bersama. Kuncinya di mana? Ketika kemudian sosial media dan internet ini begitu sulit dikendalikan, kuncinya adalah kualitas jurnalistik. Kuncinya di sana. Bandul penyeimbangnya itu ada di sana. Karena saya ngambil, karena saya tahu moderatornya adalah seorang dosen, jadi saya ngambil sedikit teori ya, gitu ya. Calon doktor ini saya ngambil sedikit teori ya. Kalau di teori komunikasi misalnya di Tilly dia mengatakan bahwa disrupsi digital dapat membuat institusi politik itu lebih keropos memang. Dalam arti institusi politik itu menjadi sangat mudah untuk dikritisi, sangat mudah untuk dibully, yang ujung-ujungnya adalah sangat mudah untuk orang tidak percaya pada satu institusi politik. Itu yang terjadi, begitu. Karena semakin sulit bagi kekuatan institusional untuk mengisolasi diri dari politik publik sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan pada institusi politik. Jadi memang itu yang terjadi. Nah, ini menjadi semakin sulit bagi kita, pemerintah, untuk mengelola komunikasinya. Juga dari Pierre Rosanvallon yang ambil sedikit ya, koalisi negatif selalu lebih mudah diorganisir daripada koalisi positif. Jadi intinya gini, sesuatu yang bad news, sesuatu yang negatif itu lebih mudah dikumpulinnya dibanding sesuatu yang positif gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya, wah ini Pemda nih gimana sih? Wah langsung yang ikut urunan ngomong banyak. Kalau misalnya ngomong, wah Pemda bagus nih ngelakuin ini, mungkin kalau di grup WhatsApp tuh sedikit yang ngomentarin. Nah itu tuh contohnya seperti itu teorinya. Akhirnya kemudian gerakan-gerakan negatif ini akan jauh lebih terkohesi, begitu, menyebabkan sulit untuk membangun satu kepercayaan. Kemudian saya mau mengajak teman-teman jurnalis bahwa saya dulu juga jurnalis selama 15,5 tahun dan saya sangat amat menikmati profesi saya sebagai jurnalis. Karena apa? Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu punya pengaruh. Saya merasa saya itu punya daya. Saya punya daya untuk membuat sebuah perubahan di nasional, begitu. Karena produknya adalah produk nasional pada saat itu. Karena gini, apa yang saya buat itu akan menggerakkan sesuatu dan berpengaruh terhadap sesuatu di luar sana. Nah, jadi setiap kali, itu yang diajarkan oleh saya ketika saya pertama kali jadi jurnalis. Mentor saya mengatakan gini, setiap kamu membuat satu produk jurnalistik, tarik sedikit diri kamu ke belakang untuk melihat efeknya apa dari produk yang saya buat. Efeknya apa? Apakah efeknya ini akan mencerdaskan, akan membuat situasi lebih baik, dan juga apakah ini akan malah menimbulkan hate. Nah, ini menjadi satu hal yang kebiasaan yang kemudian dibangun oleh saya. Saya selalu reflektif dulu sebelum saya membuat satu produk jurnalistik yang berkualitas. Proses reflektif itu akan membuat kita bekerja memang lebih keras. Kita akan butuh untuk kemudian belajar lebih banyak mengenai konteks satu permasalahan agar kita bisa menulis satu produk jurnalistik yang benar-benar tajam, sesuai kebutuhan masyarakat, bukan hanya pandangan sepihak yang dangkal dan memperkeruh suasana.
Kemudian saya juga pasti akan membutuhkan untuk mencari narasumber lebih lagi untuk mendapatkan perspektif yang benar mengenai satu permasalahan. Kerja pasti lebih berat. Dan yang kedua yang paling penting tadi kalau bicara soal cinta ya, saya selalu merefleksikan diri untuk bertanya, hasilnya ini nanti dampaknya seperti apa untuk orang-orang yang saya cintain ini. Itu contohnya ya, misalnya bukan berarti kita tidak mengkritisi. Sebagai jurnalis kita perlu untuk mengkritisi. Kita perlu menjadi watchdog. Ada saatnya kita mesti timbang rasa memang. Kapan kita kemudian membuat suasana menjadi panas, kapan kita mengademkan suasana, kapan kita membangun optimisme. Itu perlu satu timbang rasa. Kalau tadi saya meminjam apa yang disampaikan oleh Mas Algot. Yang tadi saya sampaikan bahwa tugas saya di dalam KSP adalah salah satunya menjaga suhu negara ini melalui komunikasi. Sebenarnya power yang sama juga dimiliki oleh teman-teman wartawan juga. Kita bisa ikut mengatur suhu dari Bali yang mau dibuka pada bulan Juli nanti. Apakah suhunya adalah suhu optimis, apa suhu pesimis? Kita tinggal melihat di sekitar kita. Berapa banyak orang yang terdampak, berapa susahnya orang Bali di sekitar sini, betapa mereka ini dipotong gajinya, sulitnya kehidupan mereka. Dan kita mau jadi bagian yang mana pada saat nanti persiapan Bali dibuka dan Bali dibuka? Apakah kita mau bagian yang memperkeruh mengatakan bahwa oh Bali ini belum siap begitu ya? Apakah kita mau juga mengangkat hal-hal yang oh ini ada kesiapan-kesiapan yang sedang dilakukan sehingga kemudian menimbulkan kepercayaan? Itu semua ada di tangan kita saat ini. Kalau saya bertanya, Mbak, tapi kalau kemudian kita menemukan protokol kesehatan yang tidak dijalankan, masa kita nggak angkat? Angkat dong, karena kita kan wartawan, kita harus mengkritisi, angkat. Tapi jangan cuman itu tok, karena kalau cuman itu tok yang kita angkat, dampaknya adalah pesimistik. Orang akan takut ke Bali, pesimis, Bali tidak bisa pulih, dan kalau Bali yang merupakan indikator pariwisata Indonesia tidak bisa mendapatkan trust, maka itu efeknya akan ke seluruh Indonesia Bapak Ibu. Beneran, saya ngomong apa adanya, akan ke seluruh Indonesia. Karena apa? Dari Bali trust, baru kemudian akan merembet dibuka yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kebayang nggak kalau Bali tidak mendapatkan trust nasional dan juga internasional, berapa juta orang yang akan terdampak sama itu, bukan hanya di Pulau Bali. Jadi ini yang menjadi satu timbang rasa yang saya mau ngajak teman-teman semua di sini. Apa ya? Saya ngomong agak emosional ya, karena saya memiliki satu kegemasan emosional yang sama saya gitu. Karena saya sedih lihat Bali kayak gini. Ayo mari kita sama-sama yuk, kita sama-sama sekarang kita bantu pulihkan Bali dengan apa yang kita bisa. Kalau memang itu kita bisanya cuman adalah membangun optimisme dengan pemberitaan, ya lakukan aja. Ya lakukan aja gitu ya. Karena itu pasti bagian yang penting yang bisa kita lakukan dan punya makna juga penting. Ini yang saya mau ngajak teman-teman semua di sini untuk punya kegemasan yang sama, punya timbang rasa yang sama, punya kegelisahan yang sama. Kemudian ini sebagai penutup, karena waktu saya 10 menit ya, sebagai penutup boleh lihat lagi slide berikutnya. Iya, nah KSP itu karena kita ini adalah pengelolaan isu strategis, kita perlu untuk mendengar apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya dari kacamata Jakarta, tapi apa yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu kita memiliki banyak jaringan, sama kayak teman-teman wartawan dulu kita bekerja sama, banyak jaringan dan kita akan bertanya apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana yang dapat menghambat satu kebijakan presiden. Nah, dimanapun kita pergi, Pak Muldoko, kepala staf kita selalu menyemangati kita untuk melakukan KSP mendengar. Dan pada saat ini saya juga mau melakukan hal yang sama, nanti ada kesempatan tanya jawab, saya mau mendengar, kita mau mendengar, menurut teman-teman jurnalis yang ada di lapangan, kira-kira apa yang nantinya akan menjadi kendala
dari pelaksanaan Bali dibuka pada bulan Juli. Kira-kira apa yang akan menjadi satu bottlenecking komunikasi, yang akan menjadi krisis komunikasi di Bali? Berdasarkan pengetahuan teman-teman, saya ingin mendengar, kami dari KSP ingin mendengar. Jadi pada saat ditanya jawab, mohon disampaikan hal itu, karena kami perlu untuk memitigasi, agar membuat strategi yang paling tepat. Untuk apa? Lagi-lagi untuk masyarakat Bali, untuk masyarakat Bali pulih dan kembali normal, untuk kehidupan teman-teman semua, saudara teman-teman dan juga tetangga teman-teman semua, hidupnya kembali normal. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Itu tadi Mbak Lulu yang saya nggak terlalu suka menyebut orkestrasi ya, saya lebih suka menyebutnya dirijen. Kalau sepak bola tuh dia tim yang membagi bola, posisinya sangat sentral, kemenangan tim itu letaknya di dirijen ini. Berikutnya ada Mas Mayong, beliau sekarang menjadi anggota Dewan Pengawas bagi LKBN Antara. Sebelumnya menjadi komisioner di KPI, tugasnya memelototi TV-TV itu. Kemudian beliau sekarang berurusan dengan Antara, outlet berita bagi Indonesia. Terima kasih Mas Algot. Mohon izin kawan-kawan, Mas Dwitri, Mas Heru, dan Mbak Prita. LKBN Antara, saya belum 1 tahun sebetulnya diberi amanah untuk menjadi pengawas. Menjadi pengawas apa sih kerjaannya? Yang ngawasi apa? Yang ngawasi keuangan, ngawasi kinerja, ngawasi SDM, ngawasi segala macam gitu. Ada nggak wartawan Antara yang hadir di sini? Dari Antara Bali? Tidak ada. Sedang galungan di Bali. Kami ada 34 biro di setiap provinsi ada. Kok Bali masih tidak ada? Wah, oke. Berarti saya harus melapor ke ini. Temuan nih Mas. Enggak, ini tidak masalah, tidak apa-apa. Saya tidak langsung ke redaksi, saya juga tidak langsung ke administrasi dan proses yang lain-lain, karena memang pengawas kan tugasnya hanya mengawasi bagaimana kinerja direksi kan. Direksi ada direktur pemberitaan, direktur keuangan, direktur SDM, direktur utama dan sebagainya. Tapi karena memang harus berbicara atas nama, on behalf of LKBN Antara, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Ya, nasional kan? Jadi ya suara negara. Walaupun secara historis LKBN Antara ini sudah 83 tahun usianya Mas Mbak. Jadi dulu-dulunya memang tidak murni negara, karena memang hasil inisiatif beberapa tokoh pers pada saat itu membentuk sebuah kantor berita. Tugasnya, pekerjaannya adalah meliput, mengumpulkan berita. Dia punya jaringan wartawan, kemudian membagikan, menjual dalam tanda petik, karena memang pengguna berita Antara itu adalah media-media pada saat itu. Jadi tidak hanya berita, pada waktu itu hanya berita cetak, dan juga beberapa bahan baku untuk radio. 83 yang tahun yang lalu, TVRI pun belum ada kan, radio, dan juga foto. Foto itu sampai sekarang menjadi trademarknya adalah produk foto-foto dari Antara. Lepas dari itu, karena sesuai dengan terkendala ya rupanya. Saya tidak secanggih berita tadi untuk bicara dengan begini ya. Dengan terganggu ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf kawan-kawan yang menyaksikan secara online, secara virtual gitu, agak resek juga gitu. Jadi karena katanya zaman sekarang adalah konvergensi, tidak hanya berita tidak hanya bertemu pada teks belaka, harus ada gambar, harus ada grafis, harus ada gerak dan lain sebagainya. Maka LKBN Antara pun juga berubah bentuk, tidak hanya menjual teks dan foto belaka, tapi juga menjual infografis, dan terutama adalah data. Data apa? Data-data pasar modal, data pasar keuangan. Karena salah satu atau sejumlah pengguna jasa LKBN Antara adalah kantor berita asing yang sudah menetap cukup lama di Republik ini. Artinya main bisnis LKBN Antara tidak hanya menjual berita dalam bentuk foto dan teks belaka, tapi juga
data. Data apa? Data pasar modal, pasar uang, bursa, dan lain sebagainya, karena kekuatan kami antara lain juga di sana. Baik, saya memberi judul paparan saya ini adalah menyentuh Nusantara, karena tepat sekali dengan ya cinta, hubungannya dengan sentuhan kan. Masa sih cinta nggak menyentuh? Atau menyentuh supaya cinta, itu menyentuh cinta kan gitu. Jadi amanat pekerjaan LKBN Antara adalah ya memang harus merata di seluruh bagian Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami punya sejumlah biro, punya 600-an sekian kru peliput, baik wartawan cetak, wartawan foto maupun juga videografer yang bekerja setiap waktu untuk meliput semua kegiatan, semua kejadian di seluruh wilayah. Mirip-mirip dengan nanti Mas Ditri akan menjelaskan bagaimana info publik itu memiliki jaringan komunikasi lewat kantor Kominfo di semua wilayah di Indonesia. LKBN Antara pun juga begitu, memiliki jaringan yang sangat luas. Next. Ya, jumlah wartawan kami, jumlah pemerataan peliput kami ada di sana. Namun karena memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Algot bahwa wartawan itu ada di garis depan, risiko terpapar, baik terpapar apapun juga maupun juga terlebih-lebih dalam musim COVID ini, risiko terpapar COVID, itu wartawan kami bergiliran terkena di semua daerah, dari Sabang sampai Merauke. Aceh sudah pernah ada satu orang yang positif, masuk rumah sakit, bergantian dengan teman yang lain. Ke arah sini, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Jakarta paling banyak anggotanya bergiliran bergantian terpapar. Untung beberapa waktu yang lalu Persatuan Wartawan Indonesia berinisiatif kan untuk mengedepankan, mendahulukan kawan-kawan di garis depan ini untuk juga dapat vaksin duluan. Saya nggak tahu kondisi kawan-kawan wartawan di Bali ini juga mendapat prioritas secepat itu untuk menerima vaksin atau tidak. Bagaimana kawan-kawan di Bali? Sudah divaksin? Sedikit deh. Sudah? 1 kali, 2 kali? Oh, udah 2 kali. Bagus. Tinggal menunggu. Terima kasih, tepuk tangan. Menunggu waktu 4 minggu, bagaimana nanti kita mau ngetes. Silahkan. Mudah-mudahan sebelum Juli nanti semua sudah kebal dan herd immunity, kekebalan massal itu sudah bisa mencapai 70%. Mungkin nggak sih kawan-kawan di Bali? Kalau wartawan oke, di garis depan silakan, dan setelah tenaga kesehatan, setelah TNI Polri dan lain sebagainya lah. Karena memang risikonya cukup tinggi. Kami di LKBN Antara tahu betul dan merasakan betul. Kalau tidak pasukannya sendiri, juga keluarganya, istrinya lah, anaknya. Jadi bagaimana kita menghadapi COVID semacam ini, memang itu menjadi bagian tugas kami, menjadi bagian tugas dan kewajiban kita semua, tapi pada sisi lain juga menghantam kita. Harus diakui bahwa pekerjaan peliputan itu tidak bisa hanya secara virtual, secara berjarak, dan secara ini. Mas Heru nanti akan menjelaskan, mungkin pekerjaan editing dan penulisannya bisa berjarak, tapi ketika harus meliput sebuah fakta dan peristiwa kan tidak bisa diwakili oleh orang lain, kan tidak bisa dilakukan secara virtual kan. Nah, inilah juga yang terjadi di LKBN Antara dan teman-teman kami, bahwa keberadaan atau identitas sebutan LKBN, Lembaga Kantor Berita Nasional, itu memang harus serba keindonesiaan. Berita-berita di Antara memang sangat Indonesia, menjadi pusat informasi dari segala hal tentang Indonesia, dan juga menyampaikan segala sesuatu mengenai Indonesia dalam perspektif yang benar, dalam perspektif yang baik, dalam perspektif yang mencerdaskan, bersifat positif, dan tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Tentu LKBN semacam Antara, nanti juga Mas Fitri akan menambahkan, info publik tidak akan bermain di hoax, tidak akan bermain di desas-desus, tidak akan bermain di fitnah tanpa konfirmasi, tanpa recheck dan lain sebagainya. Ketika ini diletakkan dalam konteks dunia media dewasa ini, ya barangkali berita-berita semacam Antara, semacam info publik dan semacam publikasi dari
Kominfo tidak sama, tidak bisa disetarakan dengan berita-berita mulai media sosial. Sudah disampaikan oleh Mbak Prita, everybody can be a journalist, kan? Semua orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pewarta, bisa menginformasikan apapun, bisa menularkan pendapat apapun. Bahwa soal benar tidaknya soal nanti. Celakanya begitu banyak orang yang mudah percaya, menyederhanakan persoalan dengan begitu saja menerima, mencerna lewat jalur media sosial apapun, tanpa konfirmasi, tanpa harus terdorong atau terpacu untuk mengecek lebih lanjut. Ini yang sedang terjadi, ini yang sedang kita hadapi. Persis dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Prita tadi, bahwa ya kondisinya disrupsi informasi dan data dan pengetahuan dan apapun yang muncul dari media massa itu memang sedang mengalami perubahan sangat besar. Semua bisa menjadi sebuah informasi, semua bisa menempuh segala macam jalur kebenaran dan kesalahannya soal nanti. Yang penting informasi membanjir dulu. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kita untuk memilah, untuk memilih, dan juga memasukkan hal lain di tengah belantara informasi bohong, informasi tidak benar, informasi yang tidak terkonfirmasi itu untuk masuk memberikan kebenaran. Media semacam kompas.com yang dikelola oleh Mas Heru, nanti mungkin Anda bisa dapat penjelasan bahwa sekalipun dia ada di wilayah media massa umum, tapi ada tuntunan atau landasan idealisme yang menjadikan pekerjaannya tetap tidak bisa menyamakan diri dengan media abal-abal, media yang tidak terverifikasi, media yang mengabaikan verifikasi dan lain sebagainya. Pasti ada idealisme pekerjaan sebagai wartawan untuk dilakukan, untuk dijadikan sebagai syarat kualitas kelayakan sebuah berita bisa naik atau tidak. Yang swasta semacam kompas.com saja melakukan rambu-rambu dan hal-hal cukup ketat, apalagi kami-kami di pemerintahan. Tentu tidak bisa dengan serta-merta informasi apapun kemudian dimunculkan oleh Antara. Tapi pada saat yang sama kami juga dikejar jumlah hitsnya, jumlah clickbait. Karena apa? Loh, media masa kini mensyaratkan itu kan. Kalau Anda bermain dengan Google Analytics, kan selalu dihitung berapa banyak diklik oleh pembaca kita. Apakah iya media-media yang memang menyandang predikat nasional dan memiliki idealisme atau membawakan, menyampaikan misi besar pemerintah ini harus juga tergantung oleh hal-hal semacam itu? Kan tentu saja tidak. Tidak bisa disamakan LKBN Antara Info Publik dengan kompas.com dan .com yang lain. Tapi masyarakat kadang-kadang memang tidak perlu tahu, tidak mau tahu dan tidak menganggap itu sebagai hal yang penting. Jangan salah. Makanya tugas kami tadi sudah ditekankan oleh Mbak Prita bahwa harus ada idealisme, harus ada sesuatu yang for the sake of our nation, untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia, untuk kebinekaan kita, untuk persatuan kita. Bukan bermain di wilayah-wilayah yang gosok-gosokkan, menonjol-nonjolkan kesalahan pemerintahan dan lain sebagainya, menonjol-nonjolkan kekeliruan pembangunan dan sebagainya. Enggak. Tapi bukan berarti semata-mata begitu idealis menutup mata terhadap aneka kesalahan dan kekeliruan. Kerja pokok pers adalah mengkritik apa yang perlu dikritik, jalannya atau tidak jalannya pemerintahan, tapi juga memberi komplimen atau pujian atau kategori bagus terhadap sesuatu yang sudah berjalan semestinya. Tetap ada idealisme, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang tidak bisa dilanggar di sana, bahwa wartawan tentunya harus netral, tidak berpihak, harus melihat sesuatu dengan kacamata bening dan sebagainya. Netralitas, ketidakperpihakan dan lain sebagainya. Versi Antara adalah semua demi keindonesiaan, semua demi kebinekaan, semua demi bangsa negara. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita kembangkan lewat tanya jawab lebih lanjut.
Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Mas Mayong. Oke, berikutnya ada Mas Dwi Triwaluyo. Beliau itu senior juga, sangat-sangat senior ya. Lama di Gatra dan kemudian sekarang menjadi redaktur pelaksana Info Publik. Info Publik ini istilahnya outlet beritanya dari Kementerian Kominfo ya sebenarnya. Ya, sebagaimana dikenalkan tadi, saya memang lama di majalah Gatra. Jadi saya termasuk orang yang beruntung dibanding Mas Heru, Mas Romo Embong. Kenapa saya beruntung? Karena saya lahir lebih dulu. Saya menikmati media cetak lebih dulu. Jadi di Gatra ini yang beruntung ini hanya berdua ini, saya sama Mas Mayong. Lainnya ini kelompok milenial yang lahir di zaman online. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga lahirnya di zaman online yang sepenuhnya tahunya media online. Nah, saya beruntung karena di media cetak juga media online. Media cetak Gatra lama, pensiun dini karena sudah mentok. Nah, kemudian saya berganti arah, berganti jalur ke online. Saya ada online iPod News, kemudian 2 tahun yang lalu bergabung di Kominfo dengan Info Publik. Ada yang pernah dengar Info Publik? Ada? Belum? Nah, itu sial lagi saya. Sudah tua, nggak dikenal ya? Tua, nggak dikenal. Nah, yang dikenal Antara. Ini padahal Info Publik itu lebih besar daripada Antara. Oh iya betul. 150 ya? Kalau nggak percaya nanti saya tunjukkan. Benar. Karena kita punya 151 media center di seluruh Indonesia. Di Bali yang saya tahu Buleleng, nggak hadir di sini ya. Nah, media center itu bukan hanya dikelola oleh Kominfo atau Diskominfo, tapi ada juga yang dari swasta. Nah, itu karena kita sudah bangun Info Publik itu dari tahun 2007. Kemudian diperkuat terus pada tahun 2019 keluarlah namanya Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang komunikasi publik. Nah, ini yang tadi diceritakan oleh Mbak Prita. Apa itu komunikasinya publik? Kalau Mbak Prita tadi cerita soal planning perencanaan, kemudian dia harus menggandeng kita Kominfo untuk melakukan apa? Diseminasi daripada narasi publik. Nah, saya pakai kata daripada, itu zaman lama. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi Inpres nomor 5, Inpres nomor 9 tahun 2015 itu tentang narasi tunggal. Nah, Info Publik ini adalah bagian dari diseminasi dari narasi tunggal tadi. Baik, itu cerita pembukaannya, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut karena saya juga pengen nyambung dengan yang diharapkan oleh Mbak Prita pada saat Juli depan. Nah, next ya Mbak, saya pengen kalau Mbak Prita KSP mendengar, saya pengen tahu. Enggak mendengar ya, tapi pengen tahu teman-teman. Nih, gambar ini tentu saja teman-teman sudah sangat kenal. Atau ada yang enggak kenal? Bukan orang Bali nih, bukan orang Bali, udah pasti tahu gambar ini. Mungkin juga sudah muncul di media mas-mas dan mbak-mbak semua. Ini bukan. Ya mirip-mirip lah, karena Antara itu wakilnya kita. Kita lebih tinggi dari Antara.
Benar, karena kita punya saham di antara. Itu. Nah, saya pengen mengkaitkan cerita Juli lalu dengan berita ini. Kenapa? Kira-kira berita ini adalah foto ini diambil ketika Gunung Agung meletus 2017 ya kalau nggak salah. Nah, pada saat itu kita Kominfo juga membangun media center di tempat bencana. Sekarang hampir di semua tempat kejadian penting, Kominfo selalu membuka yang namanya media center. Selain yang reguler yang 151 tadi. Nah, ini teman-teman mesti tahu dan saya harapkan berhubungan karena kita adalah sumber informasi media center itu. Nah, ini cerita ini saya kaitkan dengan Juli itu kira-kira kalau ada foto semacam ini, teman-teman membuat berita, itu judulnya apa ya? Nah, apa kira-kira? Ada volunteer yang mau cerita? Yang pernah membaca atau menulis berita meletusnya Gunung Agung? Nanti akan saya kaitkan dengan dampaknya. Begini seramnya Gunung Agung meletus gitu. Nah, Wah gawat. Online banget ya. ada yang bilang geger, masyarakat geger, Gunung Agung meletus. Nah ini kita lihat aja lah, kita tampilkan judul-judul yang pernah dibuat oleh media terkait dengan meletusnya ini. Nah, judul pertama ini, Gunung Agung meletus, dahsyat, turis asing dilarang mendekat. Judul kedua lebih seru lagi, geger, warga Bali dengar suara gemuruh di Gunung Agung. Kalau membaca judul ini, kira-kira apa yang ada di perasaan kita, pembaca? Mas Algot, saya akan singkat saja ya. Ya. Jadi saya diskon 5 menit saja. Dari 30 menit diskon 5 menit. Iya, betul. Diskonnya 25 menit. 20 menit. Nah, ini judul ini. Bandingkan dengan judul yang paling bawah, Gunung Agung erupsi kondisi aman. Kira-kira ini judulnya siapa? Enggak lah, antara enggak saya masukkan di sini. Saingan. Ini judulnya info publik. Gunung Agung erupsi kondisi aman. Menenangkan. Nah, itu salah satu tujuan kita. Itu teman-teman mesti ngikut saya setelah ini. Nah, kalau enggak ya kebangetan. Enggak dengerin presentasi saya. Ngancep ya. Ya. Ini kemudian didiskusikan, diteliti, kalau nggak salah Mas Agung Sudibyo beberapa kali, Agus Sudibyo tahu ya, Dewan Pers. dari Dewan Pers. Yang terjadi kemudian apa dengan berita-berita 1-2 yang di atas itu? Ketika pemberitaan begitu sifatnya negatif, turis langsung takut. Pada saat itu kita tahu Pemda Bali kemudian atau masyarakat Bali juga mengeluh gara-gara erupsinya atau meletusnya Gunung Agung dengan pemberitaan yang begitu menakutkan, turis nggak mau datang ke sini. Nah, sekarang sih semuanya mengalami karena COVID, turis nggak datang. Mas Algot senang, tapi kita prihatin, kita beda dengan Mas Algot. Nah, kita simpati pada masyarakat Bali. Mas Algot sebagai mantan warga Bali sekarang sadar setelah saya sampaikan kita komplain, betul kan? Betul. Luar biasa menginfo publik. Ya, jadi dampaknya kemudian sangat negatif. Nah, ini menjadi tadi Mbak Prita bilang kalau kita menulis, saya dulu juga masih muda ketika nulis itu kalau ngebukin orang, apalagi tip model majalah saya, majalah Gatra. Sama seperti Tempo, sama kalau Kompas masih konservatif gitulah. Tahun 1988. Oh, itu berarti masih di editor. Beliau waktu itu ngeluarin Pakto itu zamannya Pak Sumarlin. Kemudian adalah salah satu kasus itu Bang Danamon. Pak Marlin kita cegat, kalau teman-teman pernah liputan di Kementerian Keuangan,
Kalau sore itu kita nongkrong di depan, Pak Marlin keluarnya di belakang. Kita nongkrong di belakang, beliau keluarnya di depan. Nah, adalah berita tentang yang mengkaitkan Pak Sumarlin dengan Bang Danamon saat itu. Begitu muncul di cover majalah kita, besoknya kita dipanggil. Diajak bicara, dialog, kemudian dia hanya bilang, kalian ini seperti saya lagi ada di pinggir jalan, kemudian ada genangan air, kalian melintas itu. Apa yang terjadi? Air comberan itu ke muka saya. Itu yang disampaikan Pak Sumarlin. Dan saat itu saya pura-pura tercenung. Pura-pura aja. Dalam hati juga sedih juga sih gitu. Nah, itu yang menggambarkan tadi yang Mbak Prita bilang. Kita mungkin sebagai jurnalis nulis nggak mikir kejadiannya. Tapi ya itu akibatnya dari berita yang kita tulis itu bisa berdampak panjang. Mungkin itu hanya Pak Sumarlin, tapi kalau berita ini kemudian berdampak pada ekonomi Bali, yang kemudian turis nggak datang, industri pariwisata kolaps, itu kena ke keluarga kita, kena ke tetangga kita, kena ke pemerintahan daerah kita. Itu sangat tidak menyenangkan. Jadi ya setelah tua saya kemudian sadar, oh iya ya, itu. Padahal mentornya Mbak Prita, Bang Saur itu juga mentor saya dulu. Cuma pelajarannya nggak saya ikuti mungkin, karena lagi pelajaran di kelas saya lagi lalai. Kalau Mbak Prita murid yang rajin, saya murid yang rapotnya ada merahnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita coba bayangkan sebelum menulis, kita refleksi mundur sejenak, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi dengan tulisan kita. Ini bukan ngajari, tapi ini mengajak. Lain kalau mengajari itu bisa Anda terima, bisa tidak. Kalau ngajak itu mudah-mudahan sampean ikut dengan jalan saya. Nah, jangan ketawa Mas Agus. Jadi di info publik kita memang patokannya pada tadi, Kepres itu hanya 2 yang tujuan pentingnya, yakni menayangkan berita yang menimbulkan rasa positif dan optimisme bagi masyarakat. Yang kedua itu adalah tidak menayangkan hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Itu di Kepres 5 nomor 9 2015, sorry saya sering lupa. Jadi itulah yang terjadi, dan kita lanjut Mbak, ini Mas. Nah, ini mengingatkan saja tadi, karena sama dosen ya saya ngutip dikit lah teorinya biar nggak dianggap bodoh gitu loh. Nah, di Liswell ini bilang dalam proses komunikasi itu ada who says what, apa yang dikatakan, terus channel apa yang digunakan, terus siapa yang, kepada siapa berita itu ditujukan. Betul ya Pak? Berarti nilai saya 9. 10 satunya buat Pak dosen. Dan seterusnya. Ini teorinya begitu. Nah, itu yang tadi refleksi itu yang harus kita lakukan, dan sebaiknya sebagai jurnalis kita ingat-ingat inilah teori ketika kita berkomunikasi, karena jurnalis itu kan memang bagian dari komunikasi yang harus dilakukan melalui media apa, media sampean masing-masing lah. Kalau cetak ya cetak, online, penyiaran. Lanjut, jadi ini dilewatin saja karena ini masalah komunikasi kita dari Mbak Prita, kemudian dengan yang lain. Ini juga sering terjadi ketidaksinambungan, ketidakcocokan atau tidak sinergi, begitu kan Mbak? Jadi maunya KSP itu apa, yang dijalankan oleh info publik apa, yang di lembaga lain apa. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi itu, dan mungkin sering juga. Sehingga
kadang-kadang itu menjadi santapan dari rekan-rekan media. Wah, ini beda pendapat, ini terus dikembang-kembangkan. Padahal kadang-kadang sumbernya mungkin lagi lupa atau apa, nah sebagainya. Ini lanjut, lewatin ya. Nah, ini sebelum ini, saya cerita ini tadi sudah saya singgung, Media Center sudah berdiri sejak 2007 dan semakin hari terus dikuatkan. Nah, ini kenapa ini saya bilang kita lebih besar dari Antara, karena coba lihat produksi berita kita. Ini yang hanya dari Media Center. Tahun terakhir aja saya sebut lebih pintar lagi. Apalagi bisa berkoordinasi dengan mas-mas dan mbak-mbak semua. Atau di sini beli-beli ya, beli. Nah, itu. Lanjut. Singkat-singkat saja. Nah, ini arti pentingnya pemenuhan hak tahu publik. Ini memang tugas kita untuk memberitahu publik. Yang diberitahu apa? Ini adalah sesuai dengan impres tadi adalah program-program strategis nasional. Karena program strategis nasional itu tidak hanya di Jakarta, justru banyak dilakukan di daerah. Seperti tadi, Juli nanti itu masuk program strategis ya Pak, untuk membuka pariwisata di Bali. Nah, rekan-rekan di Bali itu menjadi penting untuk berkontribusi menyampaikan informasi supaya bisa didiseminasikan, digaungkan di seluruh Indonesia. Melalui apa? Media channel yang kita punya. Media kita bisa online, info publik, yang lain-lain juga lewat kementerian. Kenapa kita menjadi raksasa itu? Karena bayangkan, semua informasi itu kita harapkan diamplifikasi oleh media-media yang ada di kementerian. Tentu yang beritanya yang terkait. Kalau pariwisata diamplifikasi oleh Kementerian Pariwisata, oleh Dinas Pariwisata di semua daerah. Kenapa harus begitu? Supaya penyebarannya masif di seluruh tanah air. Ini hubungan antar media juga saling tukar informasi terus. Ya. Nah, ini tugasnya kita tadi sudah selintas saya sampaikan. Mengumpulkan informasi, melakukan pendataan, kemudian mengolahnya menjadi narasi dan didiseminasikan. Terus, ini udah, ini sudah sampai pada akhir. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau udah berumur memang beda memang caranya. Oke, yang terakhir nih, jadi ada Mas Heru Margianto, beliau itu redaktur pelaksana kompas.com. Kalau Mas Mayong itu adalah anak tertua karena dulu di Intisari ya Mas, lama di Intisari. Mas Heru Margianto ini hitungannya cucu. Jadi kompas.com ya. Kalau Kompas cetak itu terkenal dengan jurnalisme kepiting, nah kompas.com mungkin apa nih? Rajungan mungkin ya Mas. Ya udah silakan cerita aja deh. Oke, terima kasih Mas Algot. Selamat sore Bu Dwi dan teman-teman sekalian. Saya paling berat di sini, paling gendut, tapi yang lebih berat adalah beban moral saya sebagai pembicara terakhir. Karena di sebelah kiri saya adalah para senior-senior mantan wartawan. Mas Algot ini dulu wartawan Bisnis Indonesia, lalu sekarang mahasiswa S3 dan menjadi dosen ilmu komunikasi. Expert, naik pangkat, sangat prominent. Di sebelahnya Mas Algot ada Mas Mayong. Puluhan tahun menjadi wartawan Intisari, sangat senior, menjadi anggota Dewan Pengawas Antara, naik pangkat, sangat prominent representasi negara. Sebelah kiri saya Mbak Prita, wartawan Metro TV, Anda kenal semuanya, mantan wartawan, sekarang menjadi representasi negara sebagai bagian dari kantor staf presiden, naik pangkat prominence. Di sebelah kanan saya, ini juga nyerempet-nyerempet representasi negara karena dia mengelola info publik. Wartawan. Sementara saya wartawan yesterday afternoon. Jadi saya wartawan bicara di depan wartawan, jeruk makan jeruk. Oleh karena itu izinkanlah saya berbicara tentang hal-hal yang sangat praktis sebagai wartawan. Saya diminta untuk bicara soal mendulang klik tanpa konflik. Ini berat ini. Maka kemudian izinkan saya bicara soal
clickable, dan clickbait. Saya wartawan online, sejak pertama kali menjadi wartawan, seumur-umur saya nggak pernah mengalami wartawan cetak, nggak pernah mengalami TV, nggak pernah mengalami majalah, nggak pernah mengalami tabloid. Jadi saya sejak awal wartawan online. Jadi kalau ada yang kuper dan kalau ada yang clickbait, biasanya saya dipersalahkan gitu ya. Wah, ini wartawan online kerjaannya begini. Teman-teman, kita sebagai wartawan online atau siapapun mereka yang bergerak di dunia informasi digital, itu harus, menurut saya, harus membuat informasi itu menjadi clickable. Tapi nggak boleh. Loh, emang apa itu clickable dan clickbait? Clickable dan clickbait itu berbeda. Clickable itu berita atau informasi yang memiliki daya klik, menarik untuk klik. Kenapa begitu? Karena karakteristik di online, karakteristik di digital, ada effort dari audiens, dari pembaca untuk membaca berita. Apa effortnya? Effortnya adalah mengklik. Kalau nggak diklik, beritanya atau informasinya itu nggak akan terbaca. Maka yang pertama dan utama, kenapa dia harus clickable? Supaya informasinya sampai kepada audiens. Kita bikin berita seganteng apapun, secantik apapun, sedalam apapun, sebagus apapun, kalau nggak diklik, nggak sampai informasinya kepada audiens, percuma. Sama aja kita jualan kopi seenak apapun, jualan warteg seenak apapun, kalau nggak ada yang beli, percuma kita dagang. Maka sebagus apapun kita menulis, kalau tidak diklik, informasi kita tidak sampai ke audiens, karena karakteristik di digital adalah demikian. Tapi jangan sampai yang clickable itu menjadi clickbait. Clickbait itu apa? Clickbait itu adalah informasi yang membohongi pembaca, informasi yang membohongi audiens. Audiens lalu merasa tertipu. Nah, yang clickable itu gimana sih? Berita atau informasi yang clickable, siapapun, praktisi komunikasi lah, dia PR lah, dia orang pemerintahan, menurut saya harus membuat informasi ini clickable. Caranya, yang biasa kita lakukan adalah menyesuaikan apa yang dicari audiens dengan apa yang ingin kita tulis. Kenapa begitu? Hari ini saya kira semua media online, boleh koreksi kalau saya salah, semua media online yang mengandalkan model bisnisnya pada model bisnis iklan, itu lebih dari 50% trafficnya datang dari Google, dari Google Search. Oleh karena itu, cara kita membuat berita, cara kita membuat judul, harus menyesuaikan dengan apa yang dicari orang di Google. Apa itu? Keyword. Maka salah satu cara supaya informasi itu clickable adalah memuat keyword pada judulnya. Contoh misalkan, kemarin ada berita, salah satu berita yang populer di tempat saya di kompas.com adalah kapan jadwal puasa pertama, tanda tanya, inilah keputusan sidang isbat. Padahal kalau yang lazim di media cetak, ini keputusan sidang isbat gitu aja kan ya, terus pakai kapan jadwal puasa pertama. Karena itu keywordnya, kita cek di Google, itu yang paling banyak dicari orang. Keyword kapan jadwal puasa pertama dan keyword hasil sidang isbat itu harus ada di judul. Itu bukan clickbait karena tidak membohongi, tapi memasukkan kata-kata yang dicari orang pada judul berita kita. Kemudian yang lain lagi, keyword-keyword yang penting pada berita kita itu harus ada di judul. Misalnya ada vaksin Nusantara, itu harus ada di judul kalau bikin berita vaksin Nusantara. Atau lagi rame soal apa namanya kemarin bencana Adonara. Adonara harus ada di judul. Karena keyword-keyword itulah yang dicari orang. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita membuat informasi menjadi clickable. Yang lain lagi adalah kita harus membuat informasinya menjadi spesifik. Kalau Anda lihat judul-judul di media-media online itu kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang itu kenapa? Karena yang menarik-menarik itu dikeluarkan di judul. Harus ditaruh di judul. Misalkan begini, 6 cara memberantas tikus di pekarangan rumah. Itu bagi kita di media online generik itu. 6 cara menangkap tikus, ya itu generik banget. Yang menarik apa? Kalau ada yang menarik di artikel itu dikeluarkan. 6 cara menangkap tikus di rumah tanpa menggunakan perangkap. Ada yang spesifik kemudian dikeluarkan di judul. Yang menarik-menarik itu bisa kita keluarkan tanpa harus jatuh ke clickbait. Nah, sementara kalau clickbait gimana? Clickbait itu adalah judul-judul yang membohongi orang.
Judul-judul yang menipu, yang membuat membaca kecewa. Anda semua pasti tadi pernah mengalami itu ya. Tadi Mbak Prita juga cerita, judul sama isinya beda. Kalau istilah Mas Mayung, media ini nggak punya idealismenya sama sekali. Itu adalah yang clickbait. Misalnya, seringkali kalau ada nama-nama yang terkenal, itu dijadikan judul. Saya pernah melihat Ariel ditangkap karena mencopet di Bandung. Saya pikir Ariel Noah, begitu dibuka namanya Ariel. Saya tertipu dan kemudian saya kecewa. Ada juga nama-nama pejabat dijadikan judul, ngeri-ngeri. Saya nggak berani menyebutkan nama judul-judulnya karena ini siaran langsung. Nanti bisa berbahaya, dipelintir beritanya. Itu adalah clickbait. Atau judul yang membohongi gini juga. 6 pesan Anang kepada Atta dan Aurel. Nomor 3 Anda akan menangis. Begitu Anda buka nomor 3, nggak nangis, gue biasa aja. Gitu. Clickbait, itu membohongi pembaca. Yang macam-macam itu, menurut saya, itu akan merugikan kita sebagai komunikator, merugikan kita sebagai media. Kenapa? Karena sebagai media kita kehilangan kredibilitas. Ketika kita kehilangan kredibilitas, yang hilang adalah trust dari audiens. Oleh karena itu, saya sebagai praktisi media online tidak menyarankan dan kami tidak mempraktikkan seperti itu, karena itu hanya akan merusak kredibilitas. Apalagi kemudian, tadi Mas Mayung menjelaskan, LKBN Antara nggak mungkin kayak gitu. Atau info publik nggak mungkin kayak gitu karena mereka berdua adalah representasi negara. Nah, kemudian silakan kalau tepuk tangan. Saya serasa artis kalau ditepuk tangan nih. Nah, lalu kemudian apa arti penting kita sebagai media arus utama dalam konteks ini ya, dalam konteks clickbait, dalam konteks clickable. Saya kira kita semua hari ini merasa sangat jenuh dengan kehadiran informasi yang menghantam kita bagai badai tsunami. Kita mengalami tsunami informasi. Kita mendapatkan informasi ketika kita di kamar mandi bahkan. Kita mendapatkan informasi ketika kita bangun tidur. Lihat HP, ada banyak berita viral muncul di HP kita. Dan di media sosial itu banyak sekali informasi. Tapi ada persoalan di sana. Kita tidak tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Saya kira kita sebagai media arus utama memiliki peran menjadi clearing house, menjadi penjernih informasi, menjadi batu penjuru ketika situasi informasi demikian tidak menentunya. Kita sebagai media arus utama itu memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan berita-berita yang benar sebagai panduan dari informasi yang tidak benar yang beredar di media sosial. Dan terakhir, karena moderator saya adalah mahasiswa S3 yang membuka diskusi ini dengan teori, izinkan saya juga menutup diskusi ini dengan teori. Saya ingin menutup paparan saya dengan teori jurnalistik, yaitu mengutip Bill Kovac dan Tom Rosentiel yang bicara soal 9 elemen jurnalisme. Saya ingin mengutip 4 aja dari 9 elemen itu yang saya kira menjadi kewajiban kita sebagai wartawan. Yang pertama adalah kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran. Kita sebagai wartawan mencari kebenaran. Kemudian yang kedua, loyalitas kita, loyalitas jurnalisme adalah kepada warga, kepada masyarakat, kepada publik. Oleh karena itu, menyajikan informasi yang benar adalah tanggung jawab kita kepada publik. Dan yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Kenapa verifikasi? Demi mendapatkan kewajiban yang pertama tadi, yaitu adalah kebenaran. Dan yang keempat, kita punya kewajiban membuat hal yang penting menjadi menarik. Clickable adalah cara untuk membuat berita penting menjadi menarik tanpa harus menjadi clickbait. Oleh karena itu menurut saya, bagaimana cara kita menjaga diri, menjaga bangsa, dan menjaga berita adalah dengan menjaga kebenaran. Melakukan tanggung jawab kebenaran dan mempraktikkan jurnalisme yang baik. Terima kasih, selamat sore. Oke, itu tadi dari 4 pembicara kita. Sangat seru, terutama pesan dari Mas Dwitri ya, harus diikuti itu ya. Sebagai orang yang dituakan di sini. Dituakan maksudnya, yang paling tua karena Mas Mayong sebenarnya. Cuman beliau memang paling dituakan. Oke, sebelum kita beralih kepada tanya jawab, saya dapat titipan pesan dari panitia ini untuk para peserta agar mengisi link survei dan daftar hadir. Pikiran Rakyat Media Network yang kebetulan clickable, Mas Heru ya. Mudah-mudahan. Yang pertama adalah mungkin untuk Mbak Prita atau Mas Mayong yang para senior, mau tipsnya mungkin dari Mbak Prita atau Mas Heru atau Mas Mayong, bagaimana sih kita wartawan apalagi sekarang di
zaman COVID, di era COVID ini, bagaimana kita menampilkan berita menjaga Indonesia, tapi juga untuk kontrol sosial buat masyarakat. Mohon maaf, saya kan bukan seperti senior-senior yang di depan yang tanda kutip wartawan merah ya sekarang ya. Saya plat merah gitu kan. Jadi kami kan juga harus ada kontrol sosial, kontrol media sebagai kontrol sosialnya. Bagaimana sih kami bersikap gitu loh. Terutama untuk era Bali akan dibuka. Kebetulan tadi Mbak Prita bertanya tentang persiapan ya. Menurut saya sih masyarakat sebagian besar mungkin sudah over expectation soal vaksin. Mungkin sebagian besar juga karena sudah terlalu lama kita menjalani pandemi ini, jadi ada over expectation dari vaksin. Jadi setelah itu jadi kita terlena dengan harapan-harapan besar vaksin gitu. Itu untuk yang mungkin Mas Mayong dan Mbak Prita. Untuk yang clickable ya, kebetulan media saya memang harus clickable nih, karena berkaitan juga dengan Google Analytics. Saya setiap hari harus menyaksikan data studio, berapa sih berita saya diklik pembaca gitu. Itu yang paling penting karena dari situ juga media saya hidup gitu kan, clickable ini. Jadi tipsnya dong supaya clickable-nya itu maksimal, apakah harus minimalis atau maksimalis di keywordnya? Pemerintah pusat dan Bali sudah menetapkan 3 zona hijau. Bagi saya ini proyek Pak, ini proyek. Saya maaf banget kalau saya ngomongnya agak keras. Karena menurut saya kalau kita frame-nya pariwisata, yang hijau pertama itu adalah pintu masuk Bali, bandara. Setelah bandara, transportasi, karena mereka pasti menggunakan transportasi kemana-mana. Yang ketiga, akomodasi. Yang keempat, destinasi. Yang kelima, baru produk-produk turunan. Para supplier, para produser makanan dan lain-lain, para petani. Pak, kalau ini sudah kita hijaukan, mungkin bukan 70% Pak, 80% orang Bali ini sudah vaksin, sudah selesai semua ini. Itu. Pertanyaan saya, kalau hanya Sanur, Ubud, Sedua yang dihijaukan, emangnya mereka tinggal di sana aja? Mereka ke Tanah Lot, ke Uluwatu dan lain-lain, emang sana nggak terkontaminasi? Itu yang kedua. Yang ketiga soal skema bantuan pariwisata. Di Bali itu miliaran Pak. Pertanyaan saya, skema ini kasih kepada siapa? Kasih ke hotel-hotel berbintang. Milik siapa? Milik para investor Pak. Emang kalau mereka terima 8 miliar mereka sudah panggil pegawai-pegawai, mari kita kembali bekerja? Enggak juga, duitnya disimpan. Kasihan betul kami di Bali ini. Sepi Bapak lihat itu, sepi semua karena pegawainya nggak dipanggil untuk kerja lagi. Itu seharusnya menurut saya yang dikasih itu teman-teman yang misalnya destinasi milik desa adat atau milik komunitas, karena ini masyarakat yang mengalami langsung. Terima kasih Pak, dari saya sekian. Oke. Ibu wartawan adalah menjunjung tinggi konfirmasi. Namun selama ini saya mengalami kesulitan untuk menghubungi KSP ini atau Presiden Republik Indonesia. Misalnya ada isu-isu yang berkembang yang menyangkut beliau, saya coba mengirim email ke kementerian, nggak dibalas. Ke Istana Negara apalagi ya, nggak dibalas. Kirim surat fisik juga nggak pernah dibalas. Jadi kira-kira bagaimana supaya saya atau wartawan-wartawan ini bisa berkomunikasi minimal dengan Ibu Prita Laura dari KSP. Sehingga ada informasi menarik khususnya isu-isu tentang Bapak Presiden bisa langsung kita sampaikan kepada beliau. Nah, itu saja pertanyaan saya, supaya wartawan-wartawan di Bali khususnya bisa memiliki akses minimal ke ring 1 gitu lah. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang menurut kami ini menjadi keprihatinan. Contoh kasus, semalam itu ada kasus baru yang kami diskusikan,
soal ada orang meninggal, pengaduan dari keluarga ini, orang meninggal, kemudian dia diminta untuk membayar 9 juta karena tanggung jawab rumah sakit hanya sampai ke pemulasaran. Pak, kita suruh masyarakat, Bu Prita tolong sampaikan ini ke atas ya, kita suruh masyarakat prokes, orang meninggal suruh keluarga kuburkan sendiri. Pemerintah harus hadir melayani masyarakatnya, nggak bisa ditelantarkan, orang udah meninggal kita siksa dia lagi. Nyari 9 juta itu susah Bu di musim pandemi. Nyari 100 ribu, Bu kebetulan saya selain jurnalis saya dagang juga, saya nyari 100 ribu sehari aja susah Bu. Orang ngopi itu kalau misalnya ngopi 25 ribu, 4 orang baru 100 ribu, syukur-syukur sehari 4 orang ngopi Bu. Jadi cobalah, ini mudah-mudahan ini kasus yang semalam kami diskusikan itu bisa tersampaikan ke atas sehingga ini jadi pintu masuk, ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah supaya masyarakat ini tidak terabaikan seperti ini. Ada 4 penanya dari Mbak Nila, Bang Arnold, kemudian Bang Denny Rohendi, dan Bang Ambros. Silakan yang mau menjawab terlebih dahulu. Terus terang, setiap kali dalam proses KSP mendengar, biasanya kami selalu melakukan dengan rekan-rekan jurnalis. Karena apa? Rekan-rekan jurnalis itu akan tajam, ngomong apa adanya. Dan ini yang kami tunggu. Terima kasih banyak untuk semua info dan masukannya. Terima kasih banyak. Untuk pertama-tama Mbak Nila terlebih dahulu ya. Saya jawab ya Mbak Nila ya. Mbak Nila memang bukan berarti kemudian kita menghilangkan daya kritis. Bukan. Bagaimanapun media adalah pilar demokrasi. Perlu untuk tegak dengan kekritisannya. Perlu Mbak. Banyak praktek yang bisa dilakukan, seperti contohnya adalah pemilihan narasumber. Itu yang paling gampang aja. Kita bisa mendeteksi apakah narasumber ini memang orang yang senang cari panggung, dia akan menggoreng-goreng konflik untuk kemudian menaikinya sebagai satu panggung pidatonya, atau dia adalah orang yang benar-benar memikirkan sebuah solusi dengan pemikiran yang penuh hikmat dan juga pengetahuan yang cukup. Kita bisa melihatnya. Kita bisa lihat apakah orang tersebut adalah influencer yang positif atau influencer yang sedang mencari ribut, begitu. Kita bisa memilahnya. Nah, untuk kemudian kita minta tanggapan, kita bisa minta tanggapan seorang ahli. Kita lihat dulu ahlinya ini dari mana, gitu ya. Apakah memang dia punya track record yang baik, dikatakan satu ahli atau enggak. Karena sekarang banyak yang mengklaim dirinya ahli, ngomong di media sosial, menyebarkan WA, analisa-analisa yang kita nggak tahu dia siapa. Ini saya pernah mengadakan satu riset ya Mbak ya. Ada satu WA nih, orang yang tidak dikenal, kita nggak tahu dia siapa. Dia bikin analisa. Saya coba Google namanya dia, so simple. Ternyata ada beberapa belasan pemberitaan yang mengangkat soal dia, soal kritiknya di WhatsApp itu, yang tidak berdasar kritiknya dan tidak berdasarkan pengetahuan dan benar-benar berdasarkan opini. Yang gitu kan kita bisa sortir ya. Itu kita bisa sortir, itu pertama. Kemudian juga balancing ini adalah bukan hanya kita mengangkat sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif, ayolah sama-sama kita angkat. Karena kita ngomong apa adanya. Saya mau berbagi kegelisahan soalnya. Saat ini saya mau berbagi kegelisahan saya sama Bali. Krisis komunikasi pembukaan pariwisata Bali itu nggak jauh-jauh teman-teman, di depan mata kita. Contohnya misalnya, mungkin orang itu tidak bermaksud untuk memberikan sesuatu yang negatif, mungkin enggak. Tapi dengan postingan aja, kami temukan di sini masih ada klub-klub yang di depannya pura-pura ditutup, sedang tutup, parkiran tutup, ditutup plastik, di dalamnya party, prokes nggak ada. Isinya bule-bule kebanyakan. Kebayang nggak kalau mereka foto, mereka posting party in Bali? Kebayang nggak kalau itu diambil oleh media-media internasional? Di tengah Bali mau buka,
Kita itu perang lawan itu, teman-teman. Kita itu perang lawan itu. Saat ini Indonesia sebagai negara ke-9 terbesar di dunia yang berhasil melaksanakan vaksin. Jangan lupa Bapak Ibu teman-teman, kita ini negara yang belum negara maju. Artinya kita nggak punya banyak duit seperti negara maju dan kita nggak bisa produksi vaksin sebanyak mereka bisa produksi sendiri. Tapi kita nomor 9 terbanyak pernah melakukan vaksin. Belum cukup, belum ideal. Dibilang tadi jauh untuk Bali herd immunity, yes, memang. Tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Apakah kita nggak berusaha? Kita lagi berusaha bikin vaksin merah putih yang dikejar untuk produksi dalam negeri sendiri. Luar biasa Ibu Menlu dan juga Satgas Covid luar biasa mati-matian berperang di dunia internasional untuk dapatkan vaksin. Bapak Ibu silahkan dengar ya, browsing di YouTube masih ada. Kepala WHO mengatakan vaksin ini sangat ditentukan dari kekuatan ekonomi, sangat menentukan banyak tidaknya vaksin didapat. Ada satu negara miskin di Afrika yang cuma dapat 25 vaksin. 25 vaksin. Ini artinya betapa gentingnya ini perperangan mendapatkan vaksin. Tidak ideal, yes. Lantas kita harus gimana? Apakah kita mau menyerah, menunggu sampai ideal? Pertanyaan saya gitu. Apakah di dalam hidup kita akan selalu menyerah menunggu segala sesuatu ideal baru berjalan? Pertanyaan saya seperti itu kepada kita semua di sini. Wartawan itu egois. Saya tidak bicara tentang Anda, saya bicara tentang saya. Karena saya juga wartawan. Wartawan itu egois karena wartawan itu berpikir, jadi selalu berpikir tentang apa yang penting untuk diketahui publik, apa yang penting untuk dia tulis kepada publik. Dulu yang disebut dengan agenda setting itu adalah agenda media menjadi agenda publik gitu kan. Siapa yang menentukan agenda media? Segelintir orang di ruang redaksi pada rapat redaksi. Segelintir orang di ruang redaksi pada rapat redaksi menentukan apa yang dianggap penting untuk diketahui kepada publik. Dan apa yang disebut dengan egois, wartawan itu biasanya jarang sekali berpikir apa yang dibutuhkan oleh publik. Karena apa yang menurut wartawan penting bagi publik seringkali tidak dibutuhkan oleh publik. Sementara apa yang dibutuhkan oleh publik seringkali dianggap tidak penting oleh wartawan. Ke Mbak Nila, saya ingin luruskan. Wartawan plat merah itu zaman lama Mbak, sudah direformasi. Kita sekarang menyebut diri sebagai pejuang informasi. Nah, gitu. Jadi kita harus baru bereformasi juga. Kemudian Mas Arnold, nah ini saya seneng. Ini membuktikan memang yang namanya media pemerintah itu nggak disenangi, tapi Anda salah, gitu loh. Karena media pemerintah itu adalah informasi yang paling valid, karena kami tidak mungkin memberitakan, menyampaikan informasi tanpa konfirmasi. Data kita pasti valid lah. Kalau ada salah itu salah ketik, manusiawi. Enggak, tapi memang pola kerja kita, data yang disampaikan itu harus valid dan kita taat pada aturan, apalagi ada impres yang menayangkan bahwa narasi yang kita bangun adalah narasi yang positif, yang memang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita bagian pemerintah, maka informasi kita adalah informasi pertama, informasi pemerintah. Data, teman-teman memberitakan datanya dari kita, dari pemerintah. Masa sampean nggak percaya sama kita? Tentu, kalau menjawab pertanyaan Anda, tipsnya dan kiatnya bagaimana? Ya, kembali ke profesi dasar jurnalistik adalah ada consciousness, ada kesadaran, dan juga yang penting adalah hati nurani. Tentu, Anda tidak mungkinkan semata-mata mendasarkan pada informasi yang tidak valid. Itu namanya bukan wartawan. Sementara hari ini, zaman sekarang itu sangat banyak berseliweran informasi yang tanpa validitas, tanpa konfirmasi, tanpa koreksi dan lain sebagainya. Mau dikemanakan sih harkat kewartawanan Anda kalau sepenuhnya hanya mengandalkan pada hal itu? Makanya saya sangat tidak setuju ketika ada sebuah media yang
supaya mengamplifikasi atau menulis lagi, melaporkan kembali bahan baku dari media sosial. Loh, itu integritas keuangannya seperti apa? Berarti ini bukan produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah fact based kan, tetap aja fakta itu adalah sesuatu yang memang seharusnya, semestinya, dan itu sangat sakral. Ada gium bahwa fakta itu sakral dalam arti iya, idealisme diri wartawan itu memang harus menjaga fakta itu jangan sampai dia tercemari, jangan sampai dia terkotori atau ditafsirkan oleh tadi apakah penulis, apakah analis, apakah mungkin sekadar penulis Twitter dan media sosial dengan sekian banyak follower. Enggak, tidak boleh wartawan mengandalkan atau mendasarkan pada itu saja. Ketika saya di KPI, saya mengecam beberapa kali sejumlah stasiun televisi yang punya acara ngambil dari YouTube, kemudian dikasih judul apa on the spot, ini itu segala macam begitu. Semua bahan dari YouTube. Dan dituliskan saja demi pertanggungjawaban courtesy YouTube. Diambil dari YouTube. Loh, YouTube sendiri kalau Anda lacak URL-nya kan ada, sumbernya dari mana gitu kan. Artinya kalau ada apa-apa dengan acara itu, pertanggungjawabannya bukan kepada YouTube-nya, bukan, tapi kepada sumbernya kan gitu. Salah sekali kalau sebuah stasiun televisi mata-mata ngambil acara itu, apalagi menjadikannya secara komersial itu. Ini sama juga posisinya dengan media, arus utama media besar yang merujuk dari itu medsos, ya media sosial dan sebagainya. Jadi selain untuk diri sendiri adalah untuk informasi untuk siapa sih? Untuk masyarakat. Apa iya kita rela masyarakat menjadi terancam persatuan, koesitas dan sebagainya hanya karena informasi yang salah yang kita sampaikan, kan begitu. Dari peserta webinar hari ini, saya satu-satu ya nanti ya. Kayak seru semua pertanyaannya. Ini ada dari Hisap, beliau dari Solo, news anchor. Pertanyaannya, waduh langsung ke Mbak Prita ini. Melihat ekologi media saat ini, ditambah generasi milenial dan Gen Z yang semakin jatuh ke jurang post-truth, lantas apa bekal yang tepat untuk membawa Indonesia emas 2045? Lalu ada dari Ade Andri Setianingsih, untuk semua nih, semua pembicara. Bagaimana solusinya agar hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah? Waduh. Ada Alfrida Tias dari Sukoharjo, mahasiswa. Apakah situs website berita yang sering memberikan berita hoax akan dikenakan sanksi blokir website atau sanksi lain? Waduh, ini Kominfo yang harus bisa jawab ini. Ibu ya nanti jawab, Bu. Lalu ada Septa dari Jogja, swasta. Temanya cukup menggelitik buat saya. Agar tema ini tidak clickbait juga. Ada penekanan pada tema dengan kata jaga, dari jaga berita, jaga cinta, hingga jaga Indonesia. Pertanyaan saya, hal apa yang paling dikhawatirkan pemerintah kita atau industri media saat ini? Sampai sebegitunya harus dijaga. Apakah cukup mengkhawatirkan kondisi kita sampai harus benar-benar dijaga? Ini dari Depok, IO ini. Waduh. Bagaimana mengatasi masyarakat miskin yang masih kurang dijamah oleh pemerintah? Karena camat dan lurah masih banyak yang kurang actionnya. Fedri Armansyah dari Surakarta. Bagaimana solusi kalau sampai ada isu di dalam masyarakat bahwa ketika Bali dibuka, COVID-19 kembali merajalela? Agustina Wanisari. Ini akses informasi sudah canggih dan mudah didapat, tetapi pengakses informasi yang masih kurang. Akibatnya informasi melimpah ruah, tetapi tidak serta-merta dimanfaatkan pengguna media. Lalu bagaimana cara mengatasinya selain clickbait tadi? Jaga sesuatu emang ada salahnya ya. Kalau kita berjatuh cinta, nah, kita kan harus merawat, menjaga. Masa kita menyia-nyiakannya kan gitu. Itu sih jawaban simpel saya. Tapi mungkin panitia bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya menjaga Indonesia kan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi adalah tugas kita semua. Yang tadi Mbak Prita berapi-api, saya tadi mau nahan air mata saya loh.
karena terharu begitu cintanya Mbak Prita pada Bali. Nah, kawan-kawan di Bali, makanya kalau Mbak Prita mendengar, saya bertanya, kira-kira tadi dengan ungkapan Mbak Prita itu, kira-kira teman-teman mau beritain apa ya gitu. KSP curhat lewat Prita tentang Bali gitu. Sampai mau menangis gitu. Aduh. Begini cantiknya KSP ya berarti. Iya. Ini curhatan KSP gitu kan kira-kira. Clickbait betul, bukan clickable gitu kan. Barangkali begitu. Tapi menjawab tadi menurut saya sih sebagai anak bangsa, saya pikir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua lah untuk menjaga, merawatnya tentu saja. Ancamannya siapa? Tadi kan Mbak Prita udah berapi-api menjelaskannya, dari konvergensi media, dari macam-macam lah. Itu ancaman kita. Meskipun ancaman itu berbahaya atau tidak, kita jaga sesuatu milik kita, saya kira itu tidak ada salahnya. Kan ini negara, bangsa Indonesia ini diperjuangkan dengan susah payah oleh para founding father kita. Apa salahnya sih kita tugas merawat, menjaganya untuk tetap utuh. Nah, seperti itu. Mohon maaf kalau tadi saya menggebu-gebu, karena memang kita di KSP tuh selalu diingatkan terus untuk kita bekerja dengan hati sih. Jadi kita kerja nggak hitung-hitungan jam kerja, nggak hitung-hitungan dapat berapa gitu ya, tapi benar-benar kerja karena emang kompleks banget yang kita harus selesaikan, sampai kemudian udah nggak kehitung lagi waktu kerjanya gitu, tenaganya dan sebagainya. Kayak tadi teman-teman saya kerjaannya dalam 2 hari ini dicelain mulu sama teman-teman nih, karena sambil meeting sambil ini, wah orang sibuk kok, ada yang ada dicela-celain mulu, tapi ya memang sekompleks itu pekerjaan harus kita lakukan gitu. Dan ini semuanya berlangsung dengan cepat. Jadi memang penyemangatnya adalah rasa cinta ya, rasa cinta di hati itu penyemangat kita untuk terus punya bahan bakar gitu untuk bekerja. Kalau untuk tadi Hisaf, itu pertanyaan bagus banget Hisaf, untuk Indonesia Emas. Kita punya cita-cita bersama, sudah berkali-kali disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa kita ini melangkah untuk Indonesia Maju 2045. 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, kita masuk ke dalam kategori negara maju. Negara maju tuh kayak apa sih? Ya kita lihat aja negara-negara maju tuh apa sih, negara-negara Eropa, Amerika ya. Itu cita-cita kita 2045, paling gampangnya seperti itu. Nah, 2045 untuk terus maju tuh sama aja kayak kita lari maraton, bukan lari sprint, lari maraton. Saya tanya sama teman-teman, karena olahraga lari ini lagi jadi tren ya, teman-teman yang maraton, saya tanya apa sih, gimana caranya lo melawan rasa sakit kan kalau lari terus ya, gimana rasanya lo melawan rasa capek dan putus asa. Gue pikir hal yang enak-enak, gue pikir hal yang positif-positif, gue ngebayangin indahnya nanti ketika gue finish dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan bagus banget. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas, menjadi Indonesia Maju 2045 adalah kita mupuk kita dan positif kita, optimisme kita sama Indonesia. Apakah kemudian itu artinya kita menutup mata sama kritik dan hal-hal yang belum baik di Indonesia? Enggak dong, kita harus terus kritis dan mengawal terus. Tapi kita harus punya satu optimisme bahwa kalau ini didorong akan ada perbaikan, Jangan buru-buru kemudian langsung berpikir bahwa nggak ada harapan ya sama Indonesia, aku pindah warga negara aja gitu. Jangan kayak gitu, karena yang kayak gitu udah banyak. Anak-anak muda banyak yang kayak gitu. Banyak anak-anak muda sekarang kok, seperti minggu lalu Presiden menggerakkan namanya manajemen talenta nasional. Bagaimana menangkap anak-anak muda yang berprestasi, akan dibentuk satu lembaga manajemen talenta nasional. Anak-anak Indonesia yang berprestasi akan dimitigasi, kemudian akan dibentuk, diiringi pengembangannya agar mereka nanti ketika mereka berprestasi, mereka kuliah di luar negeri, mereka kembali membangun Indonesia. Karena apa? Beasiswa LPDP yang diberikan oleh pemerintah selama ini, kebanyakan mereka ini ujung-ujungnya cari kerja di luar negeri, karena mereka merasa apa? Alah, di Indonesia duitnya nggak. Nah, ini semangat ini yang perlu kita bangun bersama.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk nanti mungkin teman-teman nanti bisa soroti lebih lanjut gerakan-gerakan untuk membuat satu lembaga manajemen talenta nasional yang akan terus dijalankan oleh Presiden dan dikawal juga oleh KSP di sini. Kemudian tadi Ade Vendri, gimana kemudian ketika kemudian Bali dibuka tapi kemudian COVID-19 merajalela. Nah sebenarnya kalau sebagai jurnalis ya, kita perlu mengangkat masalah iya, tapi perlu juga kita mengangkat berbagai upaya-upaya yang dilakukan. Kenapa seperti itu? Gini deh gampangnya, sering nggak sih Bapak Ibu teman-teman gitu ya mendengar orang ngomong pemerintah nih ngapain aja sih? Pemerintah nih nggak ngapa-ngapain. Sering nggak sih? Mas, padahal pemerintah itu, saya kerja di pemerintah, kerja udah setengah mati. Setengah mati, kita punya banyak program, tapi program-programnya itu gerak-gerak langkah kemajuan itu tidak terberitakan dengan baik, kalah sama berbagai masalah yang ada. Membuat masyarakat menjadi memiliki satu pesimisme secara komunal, secara teritorial. Pemerintah nggak ngapa-ngapain. Pemerintah kita nih ngapain aja? Udahlah tinggal di luar negeri aja. Luar negeri lebih baik. Indonesia nih, Allah Indonesia. You know lah Indonesia. Bayang nggak sih anak muda kita tuh pada ngomong gitu kan? Ya Indonesia lah, tahulah Indonesia. Itu bahasa-bahasa negativity yang menyedihkan gitu. Kalau menurut saya ya, itu perlu. Jadi memang kita perlu untuk membangun keseimbangan. Kalau memang ada yang baik, beritakan yang baik. Kalau memang ada upaya-upaya dilakukan, beritakan. Tapi kalau memang ada yang perlu dikritiki, kritiki. Tapi jaga sedemikian proporsinya. Kekhawatiran saya adalah ketika media kehilangan kredibilitasnya sebagai sumber informasi yang benar. Ketika media kehilangan trust dari masyarakat sebagai sumber berita yang terpercaya. Kenapa? Karena media jatuh pada clickbait. Dan kita melihat ada banyak sekali media yang seharusnya fungsinya mengklarifikasi berita hoax, tapi malah mengamplifikasi berita hoax. Barangkali Anda pernah melihat ada media-media yang mengamplifikasi begitu aja informasi dari media sosial tanpa melakukan disiplin verifikasi yang disebut oleh Kovac sama Rosenthal yang tadi saya sebutkan dalam 9 elemen jurnalisme. Kami bekerja sama dengan Google membangun kurikulum pelatihan selama 2 hari full dari pagi sampai sore. Di 3 tahun ini saya kira kita sudah berhasil melatih mungkin 5-7 ribu wartawan di seluruh Indonesia. Kita keliling dari newsroom ke newsroom untuk melakukan pelatihan ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar media kembali menjalankan kitoknya sebagai clearing house, bukan sebagai amplifikator hoax. Dan ketika itu terjadi, maka yang tadi saya bilang sebagai batu penjuru, ketika media memainkan peran di tengah ketidakpastian, itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian soal apakah media penyebar hoax, informasi palsu ditutup. Untuk media ini Kominfo punya kebijakan khusus. Kalaupun ditutup juga kalau sudah ada konfirmasi bisa dibuka kembali. Kemudian yang namanya media, nah ini mungkin jadi bahan perdebatan. Ada puluhan ribu atau belasan ribu lah situs yang mengaku sebagai media. Tetapi ini faktanya yang terdaftar atau yang sudah diverifikasi Dewan Pers itu masih kurang dari 300. Terakhir itu kalau nggak salah tahun lalu 286. Nah ini juga menjadi tantangan atau bagi kita semua yang mengaku atau bergerak di dunia media itu harus melakukan verifikasi ke Dewan Pers. Ini pentingnya adalah bagi situs-situs yang tadi dilaporkan melakukan hoax atau penyebaran informasi palsu, itu ketika dilaporkan ke Kominfo, Kominfo tidak serta-merta menutupnya, tetapi Kominfo akan mengkonfirmasikan ke Dewan Pers. Nah kalau Dewan Pers menyatakan bahwa itu terjadi kesalahan atau melakukan kesalahan, maka baru Kominfo melakukan tindakan untuk memblokir atau istilahnya memblokir ya. Karena tadi yang saya sampaikan setelah dilakukan verifikasi dan betul tidak terjadi kesalahan, situs yang diblokir itu bisa dibuka kembali. Contohnya banyak,
mas-mas mbak-mbak bisa membrowsing di mbahnya Mbah Mbong yang Mbah G itu, informasi itu cukup tersebar luas apa yang dilakukan, dan kita juga menyampaikan tiap hari di Kominfo itu ada laporan tentang hoax, ada monitoring tiap hari yang disampaikan kepada para pimpinan yang kemudian bisa dilakukan tindakan kalau memang perlu. Dan info-info yang dinyatakan hoax itu sebagian besar dilakukan verifikasi, dan kemudian kalau memang tidak betul, apalagi itu menyangkut info atau data dari pemerintah, itu akan disampaikan atau dipublish bahwa itu adalah info hoax. Mungkin dari kesimpulan hari ini sebenarnya sudah disarikan oleh Mas Heru tadi, tapi ingin saya ingatkan lagi bahwa pada intinya berita itu ya perwujudan cinta dari para jurnalis sebenarnya, baik kepada negara maupun kepada lingkungannya. Intinya seperti itu ya Mbak, menuju Indonesia Emas 2045. Gue udah punya cucu kayaknya. Terima kasih Mbak Lulu, Mbak Prita Laura, Mas Mayong, Mas Heru Margianto alias Mbong, Mbah DT, Mbah DT lagi, Mas Dwitri, untuk waktunya. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Mbok Jekek. Tadi mana Mbok Jekek? Baik, terima kasih Bapak Algot Putranto selaku moderator dan juga seluruh narasumber, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh narasumber dan juga moderator atas diskusi yang sangat luar biasa, dan semoga apa yang didiskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan demikianlah acara webinar series Cerdas Berdemokrasi, Jaga Berita, Jaga Cinta, Jaga Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga perhatian dari pemirsa yang menyaksikan via Zoom ataupun YouTube. Dan akhir kata, saya Ika Mahayani mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa pada webinar yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia berikutnya. Terima kasih, selamat sore, tepuk tangan buat kita semua.